Halo, saya Dinda Dardamesya, saya dokter spesialis obstetrik dan ginekologi atau biasa dikenal dengan dokter kebidanan dan kandungan. Saya berpraktek di rumah sakit swasta di Jakarta dan saat ini selain sibuk praktek saya juga ibu dari 2 orang anak, satu usia 9 tahun dan yang kedua usia 3 tahun. Jadi saya juga mengalami perubahan-perubahan yang terjadi pada saat kehamilan dan setelah persalinan, apalagi memasuki masa menyusui. Oke, kalau misalnya kita lihat perubahan itu paling berubah itu kan hormon ya, di mana ibu hamil ketika dinyatakan positif, sudah pasti beta HCG-nya tinggi. Beta HCG ini yang menyebabkan biasanya mual, muntah, pusing, dan keluhan-keluhan lain yang belum pernah dikeluhkan atau tidak dikeluhkan kalau misalnya tidak hamil. Yang kedua, peningkatan dari hormon estrogen dan progesteron. Estrogen dan progesteron ini tidak serta-merta untuk mempertahankan kehamilannya saja, tapi merubah fisik dari ibu hamil tersebut. Kemudian perubahan bentuk badan, karena sedang mengandung, berat badan sudah pasti meningkat karena ada volume cairan yang bertambah, kemudian berat badan meningkat karena babynya juga berkembang, payudaranya bertambah besar, kemudian perutnya juga bertambah besar, dan itu kadang-kadang dan sering juga membuat ibu hamil ini merasa tidak percaya diri. Nanti kalau misalnya tidak percaya diri, ujung-ujungnya ke psikologis ibunya lagi gitu. Jadi banyak sekali perubahan-perubahan yang terjadi pada ibu yang sedang hamil. Kalau misalnya kita membicarakan masalah hormon dan fisiologis ibu hamil, ya bisa dikatakan sama ya, karena kan diharapkan memang hormonnya tinggi gitu. Dan hormon yang tinggi tadi juga bisa menyebabkan perubahan dari rambut, kulit gitu. Jadi estrogen itu kan sebenarnya baik ya untuk rambut. Jadi rambutnya mungkin akan lebih bagus, terlihat lebih bagus saat kehamilan, tapi tidak saat nanti sudah bayinya lahir gitu. Dan rata-rata memang ibu hamil pasti mengalami itu. Tapi sekarang yang menjadi perbedaan kan bagaimana psikologis si ibu hamil ini mengatasi perubahan yang terjadi. Itu berbeda, variasinya berbeda antara satu ibu dengan ibu hamil yang lain. Dan yang kedua mungkin kenaikan berat badannya juga itu nggak bisa disamaratakan. Kita memang mempunyai standar yang harus dicapai oleh seorang ibu hamil dalam kenaikan berat badan selama kehamilannya. Tapi kan nggak ibu A dan ibu B bisa mengikuti anjuran tersebut. Ada yang naiknya cuma sedikit, ada yang bisa berlebihan. Nah itu yang membedakan. Tapi kalau masalah dari hormon sih sebagian besar pasti memiliki kenaikan yang sama. Kalau disebabkan hormon aja sih enggak ya. Yang tadi saya bilang di awal kan kenaikan berat badan juga berpengaruh. Kemudian volume darah atau volume plasma ibunya juga bertambah. Retensi cairan atau cairan pada ibunya juga bertambah gitu. Jadi nggak hanya dari hormon, tapi memang dari kehamilan itu sendiri gitu. Kalau misalnya kita membicarakan masalah volume darah ibunya, apakah meningkat karena hormon? Ya enggak, karena kan ada kehidupan bayi di dalamnya kan. Jadi kan darah itu bercampur juga gitu. Jadi memang banyak faktor. Ini pertanyaannya menarik sekali ya, karena banyak juga nih pasien-pasien suka datang, dok saya dibilang hamilnya kecil. Sebenarnya bayinya kecil juga nggak sih gitu? Belum tentu, karena apa yang kita lihat di luar itu kan kulit, di dalamnya masih ada lapisan lemak, masih ada otot, nah baru rahim dan bayi gitu. Jadi kalau misalnya ibu hamil baru trimester 2 tapi sudah terlihat gemuk, itu bisa jadi memang lapisan lemaknya tebal di perutnya. Kemudian bisa jadi lagi kembung karena di awal kehamilan kan suka gassy perutnya. Dan itu juga sering membuat ibu hamil lebih terlihat lebih besar daripada perutnya lebih besar daripada usia kehamilannya. Nah, pembesaran itu kan juga mempengaruhi kulit kan yang menutupi luarnya gitu. Jadi apabila punya kulit yang cenderung lebih kering dan gampang pecah tuh maksudnya gampang tertarik gitu ya.
sehingga membuat guratan-guratan, itu resiko terjadinya stretch mark akan lebih tinggi. Yang pasti kenaikan berat badan secara signifikan. Dan satu lagi, banyak ibu baru nih ya, ibu-ibu yang baru hamil mungkin kaget karena perubahan hormon itu bisa menyebabkan kulit lebih gelap atau kita bilangnya hiperpigmentasi gitu. Dan hiperpigmentasi itu bisa terjadi seperti di belakang leher, kemudian di garis, kita bilangnya linea nigra ya. Jadi garis antara pusar sampai ke bawah pubis tuh dia akan lebih gelap. Kemudian areola payudara juga lebih gelap. Nah, biasanya perempuan-perempuan atau ibu hamil ini insecure banget. Kenapa? Karena dipikirkan hiperpigmentasi itu karena kotoran. Jadi di scrub, dilakukan pemberian pemutih, whitening atau yang lainnya gitu. Padahal itu adalah suatu fisiologis yang sebenarnya harus diterima gitu. Dan penting juga mungkin para suami untuk tahu. Jadi ini bukan karena ibu hamilnya yang jorok dan nggak seneng mandi gitu, tapi memang itu terjadi secara alami. Oke, saat dinyatakan positif atau saat tahu positif, biasanya kan dari urin test pack ya di rumah ya. Mungkin hal pertama yang harus dipikirkan adalah bikin appointment ke dokter. Karena di usia kehamilan yang awal penting untuk mengetahui si kantong kehamilan ini ada di dalam atau di luar kandungan, itu dulu. Kenapa? Karena pada kehamilan di luar kandungan itu kalau misalnya dibiarkan membesar itu bisa menyebabkan perdarahan gitu di dalam perut, kita bilangnya intra-abdomen bleeding gitu. Jadi memang sebaiknya dipikirkan untuk kontrol ke dokter, menentukan ini kehamilannya di dalam atau di luar kandungan, itu dulu pentingnya. Kemudian yang pasti saat tahu hamil ya minum vitamin hamil. Kalau misalnya masih belum bisa pergi ke dokter ya bisa membeli vitamin-vitamin yang dijual bebas sekarang banyak untuk ibu hamil, mulailah dari situ. Kalau misalnya memang ini kehamilan yang belum dipersiapkan, karena sekarang banyak ibu-ibu yang udah pada mempersiapkan kehamilannya 1 atau 2 bulan sebelumnya, bahkan 3 bulan sebelumnya, jadi udah rutin minum vitamin gitu. Kenapa? Karena 1000 hari awal dari kehidupan bayi itu sangat menentukan kualitas si babynya nanti kelak saat dia sudah dewasa, saat dia sudah masuk sekolah gitu. Jadi pembentukan otak dan pembentukan sistem saraf bayi sedini mungkin dari 1000 hari awal kehidupannya itu sangat penting gitu. Dan itu semua didapatkan dari nutrisi ibunya. Nutrisi ibunya selain dari makanan bisa didapatkan dari suplemen kehamilan. Kalau misalnya secara psikis mungkin ya persiapan udah pasti harus dipersiapkan dari awal gitu. Bukan hanya menjalani kehamilan tapi juga sampai persalinan dan punya anak ya. Itu semua mental harus disiapkan, psikis harus, secara psikologis harus disiapkan. Dan yang kedua kesehatan itu juga harus diketahui atau banyak baca lah setidaknya. Sekarang kan banyak sekali platform seperti sosial media atau website manapun yang aksesnya sangat mudah gitu untuk ibu hamil dapat mendapatkan informasi. Jadi menurut saya saat sudah tahu hamil atau saat merencanakan kehamilan, bekal-bekal ilmu itu sudah harus dimiliki gitu. Bahkan hal sesimpel apa sih yang terjadi, perubahan apa yang terjadi pada tubuh ibu hamil, seperti yang tadi saya katakan akan terjadi hiperpigmentasi gitu, jadi nggak kaget-kaget gitu. Dan persiapannya termasuk dengan kenaikan berat badan, karena perubahan kulit terutama ya, perubahan kulit itu kadang-kadang suka mengejutkan gitu. Kadang-kadang di trimester 1, trimester 2 nggak terjadi apa-apa, tapi ketika perut udah mulai membesar kok ada pecah-pecah di perutnya gitu, gatel banget. Biasanya diawali dengan gatel, kemudian di payudaranya juga ada pecah-pecah yang biasa kita kenal sebagai stretch mark. Itu juga lumayan mengagetkan karena biasanya munculnya di trimester 2 akhir atau di trimester 3. Jadi stretch mark itu terjadi karena lapisan kulitnya itu kan membesar ya, seiring dengan kenaikan berat badannya, seiring dengan perkembangan babynya gitu. Dan pada kondisi kulit ibu hamil itu kan berbeda
kondisi kulit perempuan lah, berbeda antara satu dan yang lainnya. Ada yang berminyak, ada yang kering, ada yang kombinasi, ya kan? Nah, apabila kulitnya itu sangat kering atau kering lah cenderung, dan dia elastisitasnya tidak sebaik yang lain, dia akan lebih mudah untuk crack atau pecah. Itu biasanya karena faktor kenaikan berat badan atau memang membesarnya perut dan payudara. Iya ada. Jadi misal dari estrogennya ya, dari hormon hamilnya itu memang menyebabkan perubahan-perubahan. Jadi kalau misalnya stretch marknya, maksudnya si kulit perutnya itu pecah, itu juga bisa dipengaruhi sama hormonnya. Jadi dia makin makin banyak gitu. Beda kan kalau sama orang yang dari kurus terus ke gemuk, itu kan juga bisa pecah. Tapi kan dia hormon estrogennya nggak terlalu tinggi gitu. Jadi nggak memperparah terjadinya si stretch mark itu. Oke, kalau misalnya kita membicarakan masalah normal atau enggak ada gatal pada ibu hamil gitu. Kalau kita melihat dari sisi stretch mark, itu biasanya diawali memang dengan gatal karena kan kulitnya kering, terus dia membesar, terus dia cracking atau pecah kan, itu pasti keluhannya gatal biasanya karena dari prosesnya dan keringnya. Tapi kita nggak boleh juga lupa kalau pada ibu hamil ada pengaruh hormon yang bisa jadi membuat reaksi alerginya lebih meningkat gitu. Kalau misalnya gatalnya tuh seperti bentol atau seperti titik-titik alergi, itu kita harus lebih concern lagi. Itu bukan suatu yang sering terjadi atau normal terjadi pada ibu hamil, dan pada kondisi tersebut sebaiknya memang diperiksakan ke dokter kulit ya. Mungkin hubungi Objina dulu untuk mendapatkan referral ke dokter kulit, menurut saya gitu. Tapi kalau misalnya karena stretch mark ya, sebagian besar sih ibu hamil memang akan mengalami stretch mark. Mungkin sebelumnya perlu diketahui juga untuk ibu hamil tahu gitu stretch mark tuh bentuknya seperti apa sih. Jadi ketika hamil dia sudah bisa melihat ini hamil. Sorry, kalau misalnya dia gatal, dia bisa tahu ini gatal karena stretch mark atau gatal karena penyakit kulit atau infeksi atau alergi gitu. Jadi pada awal terjadi stretch mark itu biasanya dia warnanya masih merah gitu. Jadi peregangan awal gambarannya tuh masih seperti guratan-guratan merah. Itu biasanya gatal banget. Dan sebenarnya pada kondisi ini itu lebih mudah untuk di treat atau diberikan treatment gitu untuk bisa kembali menjadi nggak makin parah lah. Kalau kita ngomongin kembali seperti awal, rasanya nggak mungkin ya 100% seperti kulit biasa ya gitu. Ini kalau yang merah. Tapi kalau yang udah putih biasanya tuh udah berlangsung lama gitu. Jadi udah ada jaringan baru gitu. Jadi kembali benar-benar ke kondisi kulit sebelum pecahnya itu lebih lebih kecil kemungkinannya gitu. Dan ada juga yang guratannya tuh sampai hitam gitu. Ini biasanya lebih susah lagi untuk diperbaiki. Makanya kalau saya sih biasanya menyarankan apapun jenis kulitnya, kalau misalnya sangat mementingkan kosmetik atau estetik dari perutnya gitu, karena kan ada yang cuek aja ya, ada yang ini kenang-kenangan dari kehamilan gitu kan. Ini adalah scar, bukan scar ya, apa kayak mark atau tanda kalau misalnya pernah ada kehidupan di dalamnya. Kan ada ibu-ibu yang memiliki uh, anggapan seperti itu. Tapi kalau misalnya sangat mementingkan kosmetik atau estetik, ada baiknya diberi pelembab dari sebelum membesar gitu. Jadi pas tahu hamil ya mulai aja dikasih dari awal gitu, sebelum kulit itu pecah gitu, karena itu akan lebih baik. Dengan kulit yang dasarnya moist atau lebih lembab, saat dia membesar dia akan kemungkinan untuk pecahnya lebih kecil dibandingkan kalau misalnya udah terjadi stretch mark baru dilakukan treatment.
Iya, jadi yang seperti tadi saya bilang, kalau misalnya dia masih bentuknya masih merah, eh, sebagai tanda awal dari pembentukan stretch mark itu masih bisa diberikan lotion, atau kalau bayinya sudah lahir masih mungkin dilakukan tindakan laser gitu oleh dokter kulit ya, oleh spesialis kulit dan kelamin. Tapi kalau misalnya sudah lebih dari 3 bulan pasca persalinan ya, di mana stretch marknya udah berubah menjadi putih atau bahkan hitam gitu, itu biasanya akan lebih sulit gitu. Bisa menggunakan lotion, bisa menggunakan laser, tapi mungkin kalau 100% kembali seperti kulit sebelumnya itu kecil ya kemungkinannya. Kalaupun bisa, paling masih ada sedikit guratan gitu, jadi bukannya mulus banget. Itu beda-beda sih, masing-masing orang berbeda gitu. Tapi intinya sekarang sih semua ibu hamil kalau nggak mau ada stretch mark, ya usaha pencegahan ya dari awal gitu. Jadi jangan dibiarin aja, atau jangan sudah terbentuk stretch mark baru dikasih lotionnya gitu. Biasanya sih kita 2 kali. Kalau produknya aman sih nggak masalah ya. Yang penting kan menjaga kelembapan kulitnya gitu. Jangan sampai kering. Biasanya kan kulit kering kalau misalnya habis mandi. Berarti habis mandi ya dipakein lagi gitu. Kalau misalnya jenis-jenis tersebut kan memang tujuannya untuk melembabkan gitu. Tapi kalau misalnya bentuknya lotion atau butter, body butter ya, biasanya dia lebih mudah meresap di kulit, dan yang pasti kalau kena pakaian itu nggak gampang nempel di pakaian gitu. Jadi dia akan lebih stay lama di permukaan kulit gitu dibandingkan yang oil. Ya, itu memang fisiologisnya, memang secara normal semua jenis kulit berbeda masing-masing orang, dan kalau memiliki kecenderungan yang lebih mudah pecah dan nggak bisa balik lagi, ya itu sangat normal ya. Seperti yang tadi saya bilang, itu adalah suatu tanda kalau pernah ada kehidupan di dalamnya. Jadi kalau misalnya mau ngomongin kesehatan kulit atau penyembuhan luka, itu memang paling baik vitamin C dan antioksidan gitu. Dan biasanya pada ibu hamil, vitamin-vitamin yang diminum tuh sudah cukup ya, asal minum vitamin. Dan makan juga lebih baik jangan ada pantangan. Karena penyembuhan luka, baik itu misalnya persalinannya dari bawah ataupun dari sesar gitu, itu semua membutuhkan nutrisi yang baik gitu. Begitu juga kesehatan kulit gitu. Jadi memang jangan terlalu pilih-pilih, misalnya nggak mau makan protein dulu gitu. Lebih baik sih nggak dipilih ya, nggak ada pantangan lah. Kalau bahasa ininya itu nggak ada pantangan. Jadi semua dimakan, dan vitamin yang diberikan juga diminum gitu, karena itu semuanya menunjang. Oke, misalnya kalau kita ngomongin hormon dulu ya, kita ngomongin hormon. Semua yang berlebihan itu sebaiknya dikonsulkan ke dokter. Seperti contohnya beta HCG saat pertama kali hamil. Saat dinyatakan positif beta HCG kan yang terdeteksi di urin. Tadi kan saya udah bilang biasanya keluhannya mual muntah, pusing. Nah, kalau misalnya mual muntah dan pusing secara berlebihan, nah itu sebaiknya ke dokter gitu. Kok saya muntah berlebihan, dok? Nggak ada makanan yang bisa masuk banyak gitu. Jadi semua yang dimakan saya muntahkan. Nah, itu berarti sudah harus dikonsultasikan ke dokter, apakah ada tanda dehidrasi misalnya, atau pusing berlebihan sampai nggak bisa bekerja sama sekali, nggak bisa bangun dari tempat tidur gitu. Apakah membutuhkan obat tambahan gitu. Kemudian perubahan hormon seperti tadi, kalau kita membicarakan lagi masalah stretch mark, gatal-gatal. Kalau misalnya gatal-gatalnya nggak hanya di perut aja yang lagi membesar gitu, yang sedang membesar, tapi di area tangan, di tungkai semuanya, dan gatalnya tuh gatal banget,
Dan sepertinya guratan-guratannya tuh bukan guratan stretch mark, tapi lebih ke alergi gitu, atau reaksi titik-titik gitu, peradangan atau apa, itu sebaiknya memang dikonsultasikan ke dokter gitu. Jadi memang kalau ditanyakan, semua ibu hamil pasti mengalami perubahan baik dari fisik, emosi dan semuanya. Tapi kalau misalnya sudah berlebihan dan sampai mengganggu aktivitas, itu mungkin kalimatnya sampai mengganggu aktivitas sehari-hari, itu yang harus dikonsultasikan. Terus terang, kalau saya sendiri selama hamil tuh nggak pernah naik berat badannya tuh yang drastis gitu. Biasanya saya dari mulai hamil sampai akhirnya melahirkan itu 10 sampai 11 kilo aja. Dan anak-anak saya yang pertama 2.900 gram, yang kedua 3 kilo, 3.000 gram. Eh, Perubahan yang paling kelihatan tuh area perut pastinya. Dan saya dari anak pertama memang sudah rutin mengolesi lotion yang anak pertama. Jadi lotion di perutnya itu memang udah saya olesin sejak usia mungkin 3 sampai 4 bulan kehamilan. Jadi belum terlalu besar gitu. Di anak pertama memang cracknya atau stretch marknya sama sekali nggak kebentuk ya. Jadi mungkin jenis kulit saya juga bukan jenis kulit yang gampang pecah gitu. Tapi saya tetap gitu, karena saya sadar benar mau jenis kulit apapun yang namanya membesar sudah pasti cracking kan, atau pecah gitu kulitnya. Jadi saya pakai dari usia 3 sampai 4 umur kehamilan 3 sampai 4 bulan. Anak pertama jenisnya lotion. Nah, anak kedua ini saya lebih awal lagi, pas tahu hamil saya langsung pakai karena saya sempat kembung. Jadi perut itu seperti hamil 4 bulan, padahal saya waktu itu baru hamil kayak 2 bulan apa, karena kembung. Jadi saya mulai pakai yang jenisnya oil. Dari dua perbedaan itu sih saya lebih senang yang lotion ya, karena lebih cepat menyerap dan itu tadi nggak gampang nempel di baju, karena kan kalau oil nempel di baju kan susah ya, terus kelihatan dan nggak nyaman juga gitu buat kita. Dan yang kedua memang di akhir kehamilan lebih kelihatan stretch marknya. Sampai setelah anak saya lahir, saya sempat berpikir nih, dalam 3 bulan saya mau laser aja apa ya, mumpung masih scar baru atau stretch mark baru gitu. Akhirnya saya tetap pakai lotion terus saya ganti dari oil ke lotion, saya pakai terus, tapi akhirnya memudar gitu. Memang nggak 100% ya, karena memang nggak bisa gitu sampai 100% kayak kondisi kulit awal gitu. Tapi ya namanya udah hamil 2 kali, memuainya sudah 2 kali, dengan kondisi yang sekarang sih menurut saya nggak masalah. Sejujurnya sampai sekarang. Jadi sampai sekarang sih, selain tangan, kaki, saya pasti pakai juga di area perut dan area bokong ya. Itu kan yang paling signifikan memuainya gitu. Jadi itu sejujurnya sampai sekarang, anak saya udah 3 tahun, saya masih sering pakai setelah mandi gitu. Jadi sebenarnya sih kalau secara pribadi ya, yang namanya stretch mark kan bisa terjadi akibat tarikan ya, jadi kulit itu pecah. Dan itu sebenarnya juga nggak hanya terjadi pada kehamilan, walaupun pada kehamilan paling signifikan kelihatannya gitu. Jadi ya ada baiknya sih tetap dipakai aja lotion, bukan hanya tangan sama kaki, tapi seluruh badannya. Untuk para ibu hamil yang sering mengeluhkan gatal pada daerah perutnya dan dibilang itu pasti rambut bayinya tebal. Nah, sebenarnya jangan-jangan ini adalah tanda awal dari stretch mark. Karena tanda awal stretch mark biasanya ibunya mengeluhkan gatal karena dari peregangan kulit, kemudian kering. Nah, keluhannya biasanya gatal tuh, bukan rambut bayinya.